Halo Sobat Boki, hari ini saya ingin bicara tentang peristiwa nyata yang terjadi Rabu malam 22 Oktober 2025. Dari Kebon Jeruk, melalui terusan Arjuna, antara jam 19.00 sampai 22 malam, 3 jam lebih, kendaraan tidak bergerak. Gastu jalur berhasilnya padat, berubah lautan yang padat. Toh, kita semua biasa main macet. Tapi yang luar biasa malam itu adalah ketiadaan negara. Tidak ada satupun petugas yang hadir. Tidak ada satupun polisi yang mengatur. Tidak ada satupun aparat yang mencoba mengurai kekacauan. Kekacauan yang terjadi, ribuan pengendara terjebak. Motor naik trotoar, mobil saling serobot, klakson bersautan seperti orkestra kemarahan. Lampu-lampu kendaraan menyorot tanpa arah, dan di tengah semua itu, negara absen. Tidak ada rambu darurat, tidak ada petugas lalu lintas. Semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing, bukan mencari solusi bersama. Ini bukan hanya kemacetan. Ini simbol rusaknya sistem pengelolaan kota dan penegakan hukum di jalan raya. Pertanyaan pertama, kemana pemerintah daerah? Apa yang sedang mereka urus malam itu? Kalau macet karena banjir, kenapa tidak ada rencana antisipasi? Kalau macet karena perbaikan jalan, kenapa tidak ada rekayasa lalu lintas? Apa fungsi dari tim lalu lintas, dari Dinas Perhubungan, dari posko pemantauan yang katanya bekerja 24 jam? Kenyataannya, tak ada koordinasi. Jakarta, kota dengan ribuan petugas dan teknologi pemantauan lalu lintas, tetap lumpuh hanya karena satu jalur tersumbat. Inilah yang terjadi kalau kebijakan publik hanya dikelola demi pencitraan politik. Semuanya sibuk bicara tentang smart city, digital governance, dan slogan Jakarta Maju Bersama. Tapi ketika rakyat betul-betul membutuhkan kehadiran negara, yang muncul justru kosong. Pertanyaan kedua, kemana polisi? Bukankah tugas polisi adalah menjaga ketertiban dan mengurai masalah di lapangan? Kenapa tidak ada satupun yang turun? Padahal, jam itu bukan dini hari, bukan wilayah terpencil. Itu Kebon Jeruk, pusat kota, dekat dengan markas besar banyak institusi negara. Tapi tidak ada polisi, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengambil inisiatif. Padahal, masyarakat sudah terjebak berjam-jam, kelelahan, stres, bahkan mungkin ada yang harusnya sampai rumah untuk menjemput anak atau pasien di rumah sakit. Ini bukan sekadar macet, ini bukan sekadar kemacetan. Ini simbol gagalnya fungsi pelayanan publik. Kita bisa maklum jika rakyat berantakan di jalan, karena memang sebagian masyarakat tidak disiplin, tidak mau antre, tidak sabar. Tapi bukankah itu justru fungsi polisi untuk menegakkan disiplin? Kalau rakyat dibiarkan, lalu siapa yang menjaga keteraturan? Kalau polisi tidak hadir, untuk apa mereka dibayar dari pajak rakyat? Masalah lebih dalam, hilangnya integritas. Yang menyedihkan bukan hanya soal kemacetan, yang menyedihkan adalah hilangnya jiwa pengabdian. Polisi hari ini seperti kehilangan tujuan sejatinya, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tapi yang kita lihat di lapangan, polisi hadir di lokasi yang viral, di razia yang disorot media, atau saat kawal pejabat lewat pakai sirene. Tapi ketika rakyat menderita di jalan 3 jam tanpa arah, semuanya menghilang. Ini bukan soal jumlah personel, tapi soal mentalitas. Kalau integritas hilang, 1.000 personel pun tidak akan cukup untuk satu kota. Kritik untuk pemerintah dan institusi. Kepada pemerintah daerah, sudah berapa lama kita bicara tentang solusi kemacetan, tapi tanpa hasil? Berapa kali studi banding, seminar, dan proyek perencanaan dilakukan? Tapi setiap kali hujan turun sedikit saja, Jakarta lumpuh. Apakah pemerintah daerah hanya bekerja untuk kampanye dan proyek pencitraan, bukan untuk menyelesaikan akar masalah? Kepada Polri, sadarlah, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Rakyat tidak butuh janji reformasi. Yang dibutuhkan adalah hadiran nyata di lapangan. Kalau di tengah kota saja, polisi tak bisa mengurai macet. Bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh dari sorotan media? Refleksi untuk kita semua rakyat, memang harus belajar disiplin. Benar, banyak pengemudi yang egois, tidak sabar seenaknya. Tapi jangan lupa, kedisiplinan publik hanya tumbuh kalau aparat memberi contoh. Kalau polisi bisa menertibkan dirinya sendiri, kalau aparat menunjukkan integritas, rakyat pun akan belajar menghormati hukum. Tapi kalau polisi hanya muncul saat ada razia atau proyek pencitraan, lalu menghilang saat masyarakat benar-benar butuh, apa artinya slogan presisi dan melayani dengan hati? Akar masalah yang sebenarnya. Masalah ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari budaya kekuasaan yang berorientasi pada posisi, bukan pengabdian. Jabatan dilihat sebagai alat mencari kehormatan, bukan pengabdian. Institusi dipenuhi oleh orang-orang yang dipilih karena loyalitas politik, bukan karena profesionalitas. Akibatnya, sistem rusak dari dalam.
Dari level pusat sampai daerah, dari kementerian sampai kepolisian, semua sibuk mempertahankan kursi, bukan memperbaiki kinerja. Rakyat jadi korban, macet di jalan, terjebak dalam sistem yang rusak, tanpa tahu siapa yang bisa diandalkan. Penutup, ajakan untuk perubahan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, ingatlah. Kekuasaan kalian bukan hak istimewa, tapi tanggung jawab. Polisi dibayar oleh pajak rakyat. Artinya, kalian ada karena rakyat mempercayakan keamanan kepada kalian. Dan kepada kita semua, jangan lagi diam melihat ketidakbecusan ini. Rekam, laporkan, suarakan. Karena kalau rakyat terus diam, maka kemacetan, kekacauan, dan ketidakpedulian ini akan jadi wajah tetap negeri ini. 3 jam macet, tanpa polisi, tanpa solusi, tanpa rasa tanggung jawab. Itulah potret kecil dari masalah besar bangsa ini. Bukan karena kita kekurangan aturan, tapi karena kita kekurangan orang yang mau menjalankan amanahnya. Terima kasih sudah menyimak. Bagikan video ini agar makin banyak yang sadar. Negara hanya kuat jika aparatnya hadir, bukan menghilang.